Akademi Lentera Visual Legacy mempersembahkan seri perjalanan pembelajar ke-1, memetakan capital investment planning, menemukan manfaat dan jati diri pembelajar. Apakah kamu seorang learning mapper? Apakah kamu memiliki curiosity? Dalam buku Guidebook on Capital Investment Planning for Local Governments karya Olga Kaganova, kamu dapat mengubahnya menjadi pembelajaran visual yang menarik, kreatif, dan berkesan bagi kamu. Bagaimana caranya? Yuk, simak 12 langkah learning is a trip. 12 langkah learning is a trip. 1. Tentukan dan uji tema sentral pembelajaran atau TSP. 2. Buat peta pembelajaran awal atau Initial Learning Map ILM sebagai origin pembelajaran. 3. Lakukan aktualisasi ILM melalui kerangka aktualisasi ILM, bangun piramida referensi, dan hasilkan self-brainstorming map. 4. Petakan big picture melalui pemetaan substansi dan hasilkan systematic map. 5. Petakan structural impediments melalui pemetaan sistem dan hasilkan structure map. 6. Petakan behavior model melalui pemetaan simulasi dan hasilkan scenario map. 7. Petakan inclusivity positions melalui pemetaan Shokoguru dan hasilkan stakeholders map. Kedelapan, hasilkan peta pembelajaran kreatif atau Creative Learning Map CLM sebagai destinasi pembelajaran. 9. Petakan sintesis pembelajaran dalam Sintegram. 10. Petakan apresiasi pembelajaran dalam Apricard. 11. Petakan status dan jati diri pembelajar dalam Star Metric. 12. Lakukan iterasi pembelajaran dan hasilkan ILM iteration. Berikut gambaran milestones learning is a trip. Langkah pertama, tentukan tema sentral pembelajaran. Tema sentral pembelajaran atau TSP di sini adalah Capital Investment Planning atau CIP dan memenuhi 4 konteks dan dimensi trip learning. Theoretical Learning. Buku ini menyajikan kerangka konseptual dan teori dasar mengenai perencanaan investasi modal, termasuk pengelolaan aset, siklus hidup properti, dan prinsip-prinsip keuangan dalam konteks pemerintah daerah. Reflective Learning. Terdapat pembahasan mengenai kendala nyata di lapangan, misalnya keterbatasan sumber daya, kesenjangan antara perencanaan dan implementasi, dan isu koordinasi antar lembaga. Improved Learning. Buku ini menawarkan metode peningkatan melalui studi kasus, praktik good governance, dan rekomendasi reformasi dalam proses perencanaan modal. Practical Learning. Disajikan alat-alat dan panduan praktis seperti formulir permintaan proyek, kalender CIP, contoh kebijakan, dan instrumen analisis keuangan yang dapat langsung diaplikasikan. Berikut hasil uji tema sentral pembelajaran pada Capital Investment Planning berdasarkan hasil telaah konteks dan dimensi trip learning. Langkah kedua, membuat Initial Learning Map atau ILM. Dapat dipahami ILM sebagai origin pembelajaran. Buku ini menggugah rasa ingin tahu atau curiosity dengan mengajukan 4 pertanyaan-pertanyaan kunci. Pertama, apa sebenarnya perencanaan investasi modal, CIP, dan komponen utamanya? Kedua, mengapa CIP menjadi kritikal bagi pemerintah daerah, terutama dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan tuntutan pembangunan? Ketiga, bagaimana proses CIP diintegrasikan dengan fungsi-fungsi lain seperti perencanaan spasial, manajemen aset, dan penganggaran? Keempat, siapa saja pihak yang terlibat dalam implementasi CIP,
mulai dari pejabat pemerintah hingga pihak donor eksternal. Berikut contoh hasil Initial Learning Map pada Capital Investment Planning. Di langkah 3, pertama-tama akan diawali gambaran kerangka aktualisasi ILM atau Window of Curiosity. Kerangka ILM ini berproses melalui free writing, kemudian deep reading dalam konteks ILM, berikutnya membangun piramida referensi, dan akhirnya menghasilkan self-brainstorming map. Berikut ini contoh hasil latihan free writing pada 4 pertanyaan kunci dalam ILM. Berikut ini ilustrasi visual saat melakukan deep reading pada konteks 4 pertanyaan kunci dalam ILM. Setelah melakukan latihan free writing dan deep reading, proses berikutnya dalam langkah ketiga ini adalah saatnya membangun piramida referensi. Piramida referensi terdiri atas 4 lapisan. Lapisan dasar adalah curah pendapat pada konteks pengalaman pribadi. Lapisan kedua adalah melakukan observasi kontekstual yang diwakili dengan membaca mendalam atau deep reading. Pada lapisan ketiga adalah melakukan free writing dengan mengikat makna atau aktualisasi ILM. Pada puncaknya, kamu dapat memilih 2 atau 3 kata kunci dari aktualisasi ILM menjadi intuisi reflektif terhadap capital investment planning. Berikut ini adalah contoh self-brainstorming map dengan memilih 3 kata kunci terkait capital investment planning. Langkah keempat, lakukan pemetaan substansi. Pemetaan substansi menyajikan gambaran menyeluruh atau big picture mengenai tema sentral capital investment planning. Pemetaan substansi akan menemukan teori-teori utama yang menopang tema capital investment planning. Mengacu pada buku Capital Investment Planning for Local Governments oleh Olga Kaganova, pembelajar menggali teori-teori seperti manajemen aset publik, perencanaan strategis jangka panjang, analisis biaya manfaat, serta keberlanjutan fiskal. Berikut contoh systematic map untuk capital investment planning yang di dalamnya terdapat kategori teori utama pembelajaran. Langkah kelima, lakukan pemetaan sistem. Pemetaan sistem bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan hambatan sistemik dalam implementasi Capital Investment Planning atau CIP. Reflective learning sebagai pendekatan untuk melihat sistem kebijakan secara jujur dan mendalam. Melalui 5 pilar reflektif, konteks nyata, umpan balik informasi, model mental, struktur pengambilan keputusan, dan kebijakan aktual, pembelajar untuk mengenali adanya celah dan kegagalan pembelajaran dalam sistem. Dengan visualisasi struktur ganda atau double loop learning, loop garis merah tanpa refleksi, dan loop garis biru dengan pembelajaran ganda, pembelajar memahami perbedaan antara perbaikan permukaan dan perubahan sistemik. Berikut adalah contoh structure map yang merupakan visualisasi dari reflective learning dengan menggunakan pendekatan single dan double loop learning. Langkah keenam, lakukan pemetaan simulasi. Langkah pertama dalam lintasan improved learning adalah problem articulation, yaitu proses merumuskan batasan masalah dan dinamika perilaku sistem yang ingin diintervensi. Dalam konteks Capital Investment Planning, CIP, permasalahan utama yang diidentifikasi adalah tingginya backlog pemeliharaan infrastruktur.
yang secara terus-menerus meningkat karena pendekatan anggaran dan pelaksanaan yang reaktif. Scenario map dalam konteks CIP dikembangkan dari stock flow diagram atau SFD yang memodelkan backlog R&M sebagai stok utama. Dari SFD ini dikembangkan skenario-skenario kebijakan berdasarkan variasi pada variabel penting seperti alokasi anggaran, kapasitas implementasi, dan waktu pencairan dana. Berikut adalah contoh scenario map yang merupakan visualisasi dari improved learning. Dalam skenario map tervisualisasi mana yang menjadi stok, inflow, outflow, dan auxiliary variable dalam capital investment planning. Langkah ke-7, lakukan pemetaan Shokoguru. Practical learning, tahapan pembelajaran di mana pembelajar tidak lagi hanya memahami sistem, tetapi mulai berinteraksi langsung dengan ekosistem kebijakan publik. Stakeholders map sebagai peta Shokoguru dalam perencanaan investasi modal. Di sini, 6 pilar hexahelix, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, dan inovator teknologi digital. Dianalisis berdasarkan kekuatan dan peranannya. Pemetaan Shokoguru bertujuan mengembangkan strategi praktis berdasarkan kuadran Mendeley ke dalam 4 skenario manajerial. Manage closely, keep satisfied, keep informed, dan monitor. Berikut contoh stakeholders map sebagai visualisasi practical learning yang di dalamnya tergambarkan posisi para stakeholders berbasis hexahelix dalam konteks capital investment planning. Kita dapat mengenali mana stakeholders yang bersifat apatis, defender, laten, dan promotor. Pada langkah ke-8, kita dapat menghasilkan Creative Learning Map atau CLM untuk capital investment planning. Pada langkah ke-9, pembelajar dapat memvisualisasi sintesis pembelajarannya ke dalam bentuk diagram radar. Dalam diagram tersebut tergambarkan hasil penilaian secara kognitif dari pembelajar dalam tahapan learning is a trip. Pada langkah ke-10, pembelajar dapat memvisualisasi apresiasi pembelajarannya ke dalam bentuk appreciation card atau APRI card. Dalam contoh APRI card tergambar penilaian pembelajar secara afektif terhadap capital investment planning adalah dalam bentuk ikon sangat apresiatif. Pada langkah ke-11, pembelajar dapat memvisualisasikan status dan resultan hasil pembelajaran ke dalam bentuk star metric di dalam sistem koordinat Cartesius 3 dimensi. Dalam contoh star metric ini tergambarkan bahwa status dan resultan pembelajar adalah seorang track mapper. Dengan jati diri, pembelajar adalah seorang analis preskriptif. Dalam diagram ini tergambarkan adanya vektor petualangan bagi pembelajar untuk menuju decision maker sebagai ultima pembelajaran. Sebagai langkah terakhir dalam model pembelajaran learning is a trip, adalah melakukan iterasi pembelajaran terhadap ILM yang sudah dibuat. Di dalam masing-masing kuadran dalam ILM diberikan atribut icon, yang mana fokus iterasi untuk akseleratif dalam simbol A dan fokus korektif diberikan simbol K. Hasil dari langkah ini adalah ILM iteration. Penutup, manfaat, dan jati diri pembelajar. Dalam konteks CIP, seorang lecturer akan mampu menjelaskan prinsip CIP kepada tim atau publik secara visual dan terstruktur melalui CLM. Seorang evaluator akan menguji asumsi kebijakan lama, misal penyerapan anggaran sebagai indikator sukses, dan membawanya ke double loop learning. Seorang analis akan membangun model skenario keterlambatan proyek dan memperkirakan dampaknya terhadap backlog infrastruktur.
Seorang decision maker akan menggunakan stakeholders map untuk membangun strategi koalisi yang inklusif dan berkelanjutan. Apakah kamu sudah menemukan manfaat dan jati diri pembelajar dari seri perjalanan pembelajaran Capital Investment Planning? Kalau kamu masih bingung, yuk ikut kelas pembelajaran panduan membuat Creative Learning Map di Akademi Lentera Visual Legacy.